maka kita akan kembali ke zaman-zaman yang lalu, di mana penyalahgunaan wewenang. Jika keputusan ini benar-benar dilaksanakan, apakah ini suatu keputusan yang baik atau bahkan bisa merugikan? Saya sendiri dulu adalah aktivis di kampus sampai di DO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wira Permana Ilham dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ingin mewawancarai salah satu anggota DPRD Surabaya, Bapak Jujur Suparyono. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan Pak, jabatan dan lainnya. Nama saya Jujur Suparyono. Kebetulan saya dipercaya jadi sekretaris fraksi PSI Kota Surabaya. Saya bertugas di Komisi D atau Komisi 4, membidangi tentang kesejahteraan rakyat. Jadi di situ ada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, DP5A, dan Admin Kesra. Baik Bapak. Kita masuk topik pertama, Pak. Menyikapi sekarang kan wabah pandemik masih berjalan, Pak. Dan mungkin pastinya banyak masyarakat yang pendapatannya mulai berkurang atau bahkan harus kehilangan pekerjaannya akibat COVID-19 ini. Untuk pemerintah sendiri, apakah ada cara untuk mengatasi mungkin lewat sumbangan atau mungkin pemerintah sudah membuat kebijakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan yang selama ini hilang akibat COVID, Pak? Iya, jadi kalau di Kota Surabaya sendiri, ini ada program dari pemerintah Kota Surabaya yang pertama untuk UMKM. Jadi UMKM di Kota Surabaya akan ditata secara keseluruhan, di mana nantinya pemerintah Kota Surabaya kalau mengadakan rapat atau apa, dia akan memakai UMKM di tempatnya. Jadi contoh, seandainya ada rapat di Kelurahan Pagesangan, pasti semuanya konsumsi makanan minuman itu nanti diambil dari UMKM Kelurahan Pagesangan. Jadi tidak diambil dari roti merek terkenal atau tempat minuman terkenal, semuanya diambil dari tempat di mana lokasi UMKM itu berada. Itu yang untuk UMKM. Untuk yang kedua, kebijakan pemerintah Kota Surabaya juga akan mencoba memberikan bantuan modal kepada beberapa UMKM di Kota Surabaya, pendampingan untuk kualitas dan mutu. Dan ini mulai sudah dibuka. Jadi UMKM, para pelaku UMKM saat ini diprioritaskan sebagai gelombang ketiga penerima vaksin supaya ekonomi di Kota Surabaya ini tumbuh. Pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya mulai berjalan, tetapi masih belum signifikan dan belum target. Di pemerintah Kota Surabaya siap support seluruh UMKM di Kota Surabaya untuk sisi ekonomi. Untuk sisi yang lain, sisi kesehatan juga, karena ini pandemi, untuk mengurangi beban masyarakat yang dibilang tadi, maka pemerintah Kota Surabaya mengadakan jaringan kesehatan semesta atau JKS. Kan kita sudah mengetahui ada vaksin, Pak, gitu. Apakah Surabaya nanti seterusnya akan tetap menerapkan peraturan-peraturan yang sudah berjalan atau mungkin ada peraturan baru yang akan diterapkan, Pak? Saat ini kita akan terus memantau sesuai keadaan. Jadi contoh di kemarin di Kota Surabaya, Perwali yang pertama yang diterbitkan Bu Risma ini sudah direvisi dengan wakil wali kota yang baru, Pak Eri. Jadi kita melihat situasi dan keadaan yang ada di segala macam peraturan perwali yang diterbitkan itu akan mengakomodir keadaan sekarang. Contoh sekarang Kota Surabaya ini sudah mulai landai. Jadi ketika sudah mulai landai, maka dipulihkan kembali dari sisi-sisi yang lain. Jadi yang sisi ekonomi, sisi budaya, kesehatan, semua tetap jalan, tetapi dengan koridor yang ada. Baik Pak, kita ganti topik Pak ya. Setelah kita membahas COVID, kita membahas amandemen undang-undang, Pak. Kemarin sempat ada berita atau mungkin wacana menggantinya masa jabatan presiden yang awalnya
Ya. dalam satu periode 5 tahun dan bisa dipilih selanjutnya, atau dalam arti 2 periode yang nanti akan ditambah menjadi 3 periode atau bahkan yang 1 periode menjadi 8 tahun. Menurut Bapak sendiri, apakah jika keputusan ini benar-benar dilaksanakan, apakah ini suatu keputusan yang baik atau bahkan bisa merugikan, Pak? Kalau kami secara partai PSI sendiri sangat setuju masa presiden itu dua periode, tidak lebih dari itu. Karena jika lebih dari itu, maka kita akan kembali ke zaman-zaman yang lalu, di mana penyalahgunaan wewenang. Jadi kami tetap sepakat 2 periode itu sudah cukup. Contoh kemarin sendiri wacana tersebut bukan dari Pak Presiden Jokowi, melainkan dari beberapa orang saja. Jadi Pak Jokowi sendiri sampai sekarang masih berfokus untuk kerja untuk rakyat. Jadi pimpinan kami sendiri DPP sudah bertemu dengan Pak Jokowi sendiri, dan Pak Jokowi tidak berniat sedetik pun sekecil pun untuk 3 periode. Jadi hal itu menurut kami sendiri secara Partai Solidaritas Indonesia sangat tetap setuju bahwa masa jabatan presiden itu cukup 2 periode saja, tidak lebih dari itu. Oke, baik Pak. Mungkin DPR kan memiliki fungsi yang salah satunya legislasi, Pak. Pada saat perancangan undang-undang, pasti di masyarakat nanti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, bagaimana pemerintah itu untuk melakukan pertimbangan atau keputusan-keputusan yang diambil jika ada salah satu yang kontra terhadap peraturan yang akan dibuat, Pak? Jadi gini, kebetulan dulu saya sekretaris Pansus Nama Jalan. Jadi ini hampir sama dengan Perda juga proses untuk pembuatan di DPRD. Jadi ketika DPRD itu hidup dalam artian apa? Ketika DPRD itu benar-benar menjalankan amanah, maka ketika sebelum membuat Perda, maka akan dipanggil kajian ilmunya. Kita memanggil tenaga ahli yang memang di bidangnya untuk keputusan Perda tersebut. Jadi kita memanggil 1 kali, 2 kali, terus kemudian kita memanggil juga Biro Hukum Pemerintahan Kota Surabaya, dan yang tidak lupa kita akan memanggil masyarakat. Apakah ada istilahnya feedback atau masukan dari masyarakat ketika kebijakan tersebut. Jadi contoh ketika saya jadi Pansus Nama Jalan, beberapa nama jalan dirubah di Kota Surabaya, kita tidak hanya memanggil ahli sejarah yang asal-usul nama Kota Surabaya, tetapi kita juga memanggil masyarakat pemerhati sejarah. Kita memanggil juga, kebetulan yang diganti itu salah satu nama pahlawan kita. Jadi kita memanggil keluarga beliau. Jadi keluarga beliau kita panggil. Saya sendiri datang ke memimpin sidang. Saya ajak ngobrol, kita ngajak ngobrol sama-sama, dan akhirnya memang keluarga keberatan jika namanya itu dirubah, Jalan Bung Tomo dirubah menjadi Jalan Kenanga seperti yang dulu. Maka posisinya kita mendengarkan masukan dari keluarga, mendengarkan masukan dari ahli sejarah Surabaya, maka akhirnya kita putuskan dibatalkan. Jadi sama dengan Perda yang ada. Ketika Perda yang ada itu muncul pada UMKM misalnya, maka kita akan mengundang juga pelaku-pelaku UMKM, didatangkan juga keluhannya apa, tentang perpasalnya ini menurut apa, perlu dimasukkan mereka apa. Jadi kita ada feedback dari ahli juga dan dari pelaku UMKM juga. Jadi tidak serta-merta jika anggota dewan itu hidup, DPRD-nya hidup, dia tidak hanya memutuskan ya sudah saya putuskan selesai semau kita, enggak, tetapi kita memanggil tenaga ahli, kita memanggil orang-orang yang berlaku di situ. Jadi kita diskusi sama-sama, membuat Perda bersama-sama, karena Perda itu juga untuk kepentingan bersama-sama. Mungkin penutupannya ada inspirasi buat mahasiswa-mahasiswa. Oh gitu. Saya mengajak teman-teman mahasiswa, dalam artian selama ini mahasiswa, saya sendiri dulu adalah aktivis di kampus sampai di DO. Jadi kita punya idealisme yang tinggi. Kita sering turun ke jalan, kita menyuarakan kebenaran. Tetapi posisinya kita kan di luar dari parlemen, kita tidak mendapat mic. Saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk berkarya, untuk masuk ke partai politik apapun, dengan membawa idealisme di dalam hati kita, supaya kita berani menyuarakan kebenaran di dalam. Jadi jangan berpandangan bahwa politik itu jelek, tetapi berpandanganlah bahwa ketika saya masuk jadi
jadi anggota dewan, maka idealisme yang selama ini saya suarakan di jalan, maka saya wajib untuk menyuarakan juga di dalam dewan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk merubah Indonesia dengan masuk ke partai politik. Monggo, terserah sesuai dengan hati nuraninya sendiri, sesuai dengan apa ya, kalau bahasanya saya panggilannya sendiri, mau masuk partai apa dengan ideologi apa, monggo silakan. Tetapi saya tekankan di sini, kita selagi muda, kalau bukan kita yang mengubah, siapa lagi? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Iya, Maaf ganggu. sama-sama. Ya, Siap, siap. baik Pak, saya tutup wawancaranya nggih Pak. Sekian Iya, wawancara matur nuwun. saya kali ini bersama Bapak Jujuk selaku anggota DPRD Surabaya Partai PSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.